Hola, salam fans Garuda. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman karena saya baru hadir kali ini. Sudah lama kita tidak berjumpa karena memang YouTube ini bukan satu-satunya sumber utama penghasilan saya ya. Saya juga memiliki kegiatan sendiri yang memang menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Karena itu banyak beberapa momen-momen lawak dari jiran seberang yang terlewatkan. Nah, untuk waktu yang ada sekarang kita coba upload lagi. Untuk itu kembali kami sambut dengan ucapan welcome back to my channel. Selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Sementara itu biar adil, tak lupa juga kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang dengan satu-satunya budaya giveaway pemberian cuma-cuma dari UNESCO dengan maksud supaya mereka nggak lagi ngerecokin budaya orang. Segmen yang kita bahas kali ini berkaitan tentang futsal ya, atau Piala Asia Futsal 2026 yang diselenggarakan di Indonesia. Asia Tenggara sendiri diwakili oleh 4 tim ya, yaitu Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian Thailand sebagai salah satu tim terkuat di Asia, dan juga Vietnam yang sekarang lagi naik-naiknya, dan terakhir adalah si kuning anomali badut Asia Tenggara yang hari-hari ngelawaknya nggak berhenti-berhenti, kalau nggak kalah telak ya dibantai. Ya, di mana 3 wakil ASEAN lainnya mampu menjadikan lawan-lawannya ini sebagai lauk hidangan, sementara si anomali yang satu itu selalu jadi lauk di antara lawan-lawannya. Dengan koleksi 6 poin saat ini dan selisih gol yang lebih banyak, Indonesia mampu memuncaki grup A. Kemudian Thailand dan Vietnam juga sama-sama memuncaki grup B ya, karena memang mereka berada di grup yang sama. Thailand posisi pertama dan Vietnam posisi kedua, di mana keduanya bakal berpotensi ketemu kita di fase gugur, entah Vietnam yang lebih dulu kita hadapi atau mungkin Thailand. Karena memang tepat saat video ini dibuat, posisinya Thailand sedang memimpin klasemen setelah mengalahkan Vietnam. Yang artinya Bani Nguyen bakal ketemu kita di quarter final kalau seandainya kita bisa menang lawan Irak ya malam ini. Dan kita harus siapin mental. Sementara anomali yang satu itu hari-hari main parkir bus, sekalinya main terbuka langsung dihajar habis-habisan. Kena rogol 4-1 lawan Iran dan kena gengbeng 7-0 lawan Afghanistan. Walaupun seperti biasa sempat mereka keluarkan jurus ayat penyedap hatinya yang dimana mereka ini membanggakan kalah 1-4 lawan Iran sang juara bertahan. Padahal sebenarnya Iran menurunkan lapis kedua, lapis ketiga karena memang lapis utama mereka yang menjuarai di turnamen sebelumnya dan langganan masuk Piala Dunia ini nggak dibawa ya. Hanya 3-4 orang saja yang dibawa dari skuad utama mereka. Karena King Iran ini saking udah bosennya juara, makanya mereka melakukan regenerasi sebagaimana Thailand di Asia Tenggara. Makanya ini kesempatan kita untuk bisa mencetak sejarah. Apalagi ini kita bermain di tanah kita sendiri, di kandang kita. Didukung dengan suara dari ribuan penonton di stadion dan juga doa dari jutaan rakyat Indonesia. Yang mana ini momentum untuk kita bisa berbicara banyak di level Asia. Beda level sama tim kuning yang hobinya jadi samsak latihan dadakan dimanapun. Sekarang mari waktunya kita dengar jeritan dari dalam goa. Mesti Iran atau Afghanistan akan juara. Malaides selalu dapat grup maut. Dulu rasa futsal Malaides nih kuat je, tak silap. Malaides masih tertinggal dalam sukan futsal berbanding negara ASEAN lainnya. Netizen kita coba bilang lemah. Terus dia bilang lagi, tak heran kalah teruk sebab ranking Malaides dengan Afghanistan jauh. Malaides 70, Afghanistan 28. Walaupun kalah teruk, tapi kalau tak salah ranking futsal Malaides ada peningkatan katanya. Yang penting ringgit 3,9 per dolarnya. Ternyata ringgit tidak mampu menyelamatkan timnas mereka, kata netizen kita. Terus dengan jurus ayat penyedap hatinya dia bilang, next time coba lagi lah. Sampai bila macam nih setiap kali kalah cakap esok coba lagi, esok coba lagi. Grup J susah nak lepas. Apalagi layak ke separuh akhir. Kata netizen kita, yang sabar bro, hidup memang selalu seperti itu. Kadang dibantai, kadang dokumen yang dipalsukan. Dokumen yang dipalsukan nggak tuh? Terus ada yang bilang, sepertinya TMJ harus turun tangan. Terus kata netizen kita, saran saya Malaides harus rekrut Justinus Laksana sebagai head coach pasukan futsal. Saya yakin Malaides akan berjaya kembali di futsal. Terus ada netizen yang bilang, jumpa King Malaides bila. Katanya kapan ketemu King Malai? Terus kata netizen kita, saya nggak segrup dengan Malaides. Habis itu ditambahin sama netizen kita, mereka udah segrup sama Iran. Kasihan lah kalau harus segrup sama kita. Habis itu mereka juga nggak mau kalah. Malaides setara Brazil, Konoha setara Brunei. Setara Brazil katanya. Brazil jadi-jadian.
Waktu lawan King Iran, netizen kita bilang Iran sengaja kasih gol hiburan buat Malai Dash. Biarlah penonton di sini juga nggak kena mental. Makasih Iran, gol hiburan yang dikasih. Kasih satu biar jangan malu-maluin. Nah, kalau kemarin banyak alasan lawan Iran, gimana sekarang responnya begitu lawan Afghanistan? Kalau kata kita, Afgan sangat pandai memancing Malai Dash untuk tidak bermain parkir kapal tanker. Seperti biasanya, sekali bermain terbuka, langsung dihajar habis-habisan. Afgan tuh bukan Brazil. Terus kata mereka, tahu lah 7 pemain Malai Dash dah boleh main, tapi tak nak lah sampai kalah 7-0. Tutorial kena tibai ada di sini. Abang-abang, tutorial kebobolan 7 gol ada di sini. Terus kata netizen kita, angka 7 adalah angka favorit dalam futsal dan sepak bola. 7 pemain palsu, 7 gol. 7 adalah kunci, 7 is everything. Angka 7 mengingatkan saya pada 7 dokumen. Teringat. Pada dokumenku teringat. Spesial 7. Akhirnya cerita lucu itu muncul lagi. Udah dikecilin lapangannya, masih aja 7-0. Besok lagi gak usah ikutan AFC. Malu-maluin. Game over. Baru 2 laga udah kebobolan 11 gol. Bejir. Makanya SEA Games nanti cabur futsal ditiadakan sama Malai Dash. Karena udah tahu dia gak bakal dapet medali. Negara dark system. Udah nggak aneh, di turnamen apapun kalah mulu. Ayo ASEAN memang beda. Minimal tak ngaku IQ tinggi. Ngaku IQ tinggi tapi kalah di segala cabang. Saking IQ tinggi pulang lebih awal. Nah, seperti biasa, ciri-ciri kalau udah kalah bacot paling bisanya coba bilang Jawa. Dia bilang hiburan Indonesian, kita ada efek pun, kata kami rakyat Malai Dash. Kalah tak apa, yang penting currency kuat, paspor kuat, healthcare bagus, pendidikan bagus, untuk kesejahteraan rakyat. Kalau macam nih hiburan untuk Indon, silahkan nanti sambung angkat sawit dan bancu semen, tapi getik sambil nangis. Setengah lusi nih. Pucat kena mental. Katanya wajar kalah sama Iran, juara bertahan. Nah, ini lawan Afghanistan masih kena bantai. Malah lebih parah dari Iran. Afghanistan sekuat itukah? Atau Malai Dash-nya yang memang selemah itu? Atau kombinasi keduanya? Lagian gimana bisa tim begini lolos Piala Asia? Habis itu demi menghibur diri dia bilang, skip, futsal tak penting. Terus kata netizen kita, futsal tak penting. Tak penting atau tak mampu. Betul, daripada tersodomi terus mulai sama negara lain, mending skip aja. Makin koyak mantan Malaides nanti. Makin koyak kedua. Si kuning nggak bisa main, bisanya cuma ngambang. Kenapa nasibmu begini, Malai Dash? Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.